kita melihat bahwa perjalanan untuk mengubah, memperbaiki bangsa, negara, ada tanggung jawab kita bersama. Ada niat baik, ada keinginan yang kita sama-sama miliki, dan juga ada kesempatan, momentum yang belum tentu kita dapatkan pada waktu saat ini. Tapi kami yakin bahwa kita semua berkeinginan untuk Indonesia lebih baik. Kita ingin kita bisa terus bahu-membahu dengan semuanya membuat Indonesia lebih baik. Jadi saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kami menghormati pilihan-pilihan yang diambil oleh Partai Demokrat. Ya, bagaimana sebenarnya kalau turun atau naiknya itu kan relatif ya, juga tergantung bagaimana. Tetapi memang kalau kita lihat kekuatan NU ya, NU kultural itu memang ada pada kekuatan bagaimana Caimin gitu. Karena Caimin ini kan selama ini sudah memberikan peluang kepada Ki Haji Ma'ruf Amin dan seterusnya. Tapi sekarang ini kan Caimin bagi dia kan seperti paketnya adalah paket lengkap. Maksudnya paketnya paket yang PKB tapi Caimin juga diambil. Nah kan itu yang membuat Caimin kemarin marah sebetulnya, digantung tidak bertali oleh Prabowo. Partainya mau tapi Caimin nggak mau. Nah begitu di koalisi perubahan itu di Nasdem ini, mungkin itu yang tertarik. Oh kalau begitu ya udah, karena Caimin dengan Nasdem dengan PKB itu sudah cukup lengkap sebetulnya, sudah memenuhi ambang batas. Ada butir-butir kesepakatan, ada 5 butir. Salah satunya adalah nomor 3, memberikan tugas kira-kira kepada calon presiden untuk memilih calon wakil presiden. Itu disampaikan di sini. Lalu proses berjalan sejak kita sepakat itu, dan di bulan Juni kami sudah sampai pada kesimpulan bahwa dari semua opsi yang kita coba, yang tersedia adalah Mas Ahaye. Itu saya sampaikan kesimpulan itu kepada Pak Surya Paloh. Saya sampaikan kesimpulan itu juga kepada pihak PKS, Habib Salim maupun Pak Saihu, dan saya sampaikan juga kepada pihak Demokrat, yaitu Mas Ahaye, dan pada pertemuan juga dengan Pak SBY. Opsi yang sekarang tidak ada adalah Mas Ahaye. Saya sampaikan kepada semua. Apalagi PKS juga tidak akan meninggalkan Anies gitu. Tinggal Demokrat misalnya meninggal atau Demokrat migrasi, tidak ada problem lagi gitu. Sehingga memang Demokrat hari ini tidak lagi menjadi kunci, tidak kehilangan bargaining, kehilangan kekuatan juga. Karena tidak lagi bisa mengunci, tidak lagi bisa melakukan politik gertak sambal itu. Karena kalau nggak ngambil air kami pergi gitu. Karena hari ini juga dengan bergabungnya Caimin sudah dipastikan bahwa ini mereka akan melakukan deklarasi 2 hari ke depan. Karena apa? Kenapa ini terjadi? Karena Caimin juga nggak bakal mau hanya PKB-nya saja, pasti wapresnya juga diambil Caimin sebagai wapres. Bagi Caimin kan sudah pernah statement beliau, orang-orang PKB mengatakan kami nggak peduli, bodoh amat, mau koalisi perubahan, mau koalisi Indonesia Maju, mau koalisi tiket PDIP, sepanjang kartu merah Caimin adalah wapresnya. Nah peluang itu, probabilitas itu hanya ada di koalisi perubahan. Pengamat sebut 3 alasan kenapa Ahaye tidak dipilih jadi bakal cawapres Anies. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, setidaknya ada 3 alasan kenapa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye akhirnya tidak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden Cawapres Anies Baswedan. Pertama, Ahaye diyakini belum mampu mengonsolidasi kekuatan politik di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di kalangan Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama. Karena selama ini Anies kan lemahnya di NU, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Itu faktor utama sepertinya. Karena kita lihat memang sejak awal Partai Nasdem sangat terlihat menjadi figur dari kalangan Nahdliyin, kata Adi Prayitno saat dihubungi Senin 4 September 2023.
Itulah sebabnya menurut Adi, Anies dan Partai Nasdem memutuskan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal cawapres. Alasan kedua, Direktur Parameter Politik Indonesia ini mengatakan belum matangnya AHY dalam berpolitik. Pada 2018 silam, anak sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, itu merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi harapan para kader partai untuk menjadi cawapres pada 2019. Dalam catatan Kompas.com, saat itu Demokrat mendorong AHY dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Namun namanya ditolak koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Alasan kedua, dari kematangan berpolitik AHY ini dilihat belum matang secara politik. Misalnya belum pernah atau belum punya pengalaman politik sebagai pejabat publik, ujar Adi. AHY belum pernah jadi anggota dewan, gubernur, wali kota dan sebagainya, katanya lagi. Kemudian alasan terakhir, faktor psikologis yang mempertemukan antara SBY dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sudah menjadi rahasia umum di mana hubungan SBY dan Surya Paloh memang deadlock dan rumit untuk diuraikan, ujar Adi. Kini Partai Demokrat telah bersikap dan mencabut dukungan terhadap bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan. Partai Demokrat resmi mencabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024, ujar Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Malarangeng dalam jumpa pers di Cikeas, Jawa Barat pada 1 September 2023. Andi mengatakan Demokrat juga resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sebagaimana diberitakan, keluarnya Demokrat buntut dari keputusan Anies berpasangan dengan Caimin untuk maju di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Demokrat menyebut penunjukan Caimin mengkhianati kesepakatan dalam koalisi. Apalagi sebelumnya Anies disebut sudah memilih AHY sebagai bakal cawapresnya. Namun terbaru AHY mengatakan bahwa partainya sudah move on dan akan mulai menjajaki koalisi yang baru. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan setidaknya ada 3 alasan kenapa Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY akhirnya tidak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan. Pertama, AHY diyakini belum mampu mengonsolidasi kekuatan politik di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di kalangan Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama. Karena selama ini Anies kan lemahnya di NU, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Itu faktor utama sepertinya. Karena kita lihat memang sejak awal Partai Nasdem sangat terlihat mencari figur dari kalangan Nahdliyin, kata Adi Prayitno saat dihubungi Senin 4 September 2023. Itulah sebabnya menurut Adi, Anies dan Partai Nasdem memutuskan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal cawapres.